Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf, boleh mengganggu waktunya sebentar. Boleh, mangga. Saya dari Siapatin Abdullah dari kelas 11 TKJA akan mewawancarai tentang perundungan dan pergaulan bebas. Eh, Pertanyaan yang ke-1, Pak. Apa definisi dari perundungan menurut Anda dan seberapa serius dampaknya bagi korban? Perundungan itu kan apa istilahnya teh? Bully ya, Ya. bully. Jadi kalau bully kan sebenarnya kan nggak boleh ya, Ya, Pak. nggak boleh karena itu bully bisa menyebabkan orang stres dan bisa bunuh diri dan segala macamnya seperti itu ya gitu. Ya. Jadi emang sebenarnya kalau bully itu di sekolah nggak boleh gitu. Dampaknya apa ya? Dampaknya tadi bisa jadi anaknya yang dibully itu stres atau bisa jadi berlanjut ke bunuh diri Ya. gitu. Ya, pertanyaan nomor kedua, apa saja bentuk-bentuk perundungan yang sering terjadi baik secara langsung ataupun online? Perundungan yang di sekolah biasanya hal kecil ya, Ya. kayak misalnya mengejek temannya dengan bahasa kasar, kemudian mengejek dengan nama ayah gitu ya, gitu. Itu yang biasanya terjadi ya di sekolah. Atau misalnya apalagi ya di sekolah? Apa kira-kira yang di sekolah yang terjadi biasanya? Menyirik-nyirik nama orang tua. Iya, jadi moyok Ya. itu ibaratnya kalau misalnya bahasa Indonesianya apa ya moyok tuh? Mengejek dengan nama orang tua gitu. Itu kan nggak boleh gitu. Atau misalnya beberapa orang itu meminta uang ya ke satu orang yang memojokkan satu orang tertentu gitu kan, itu kan nggak boleh. Kalau mengapa menurut Bapak seseorang bisa menjadi pelaku perundungan? Faktor apa yang mendorong mereka melakukan itu? Seseorang melakukan perundungan itu biasanya ada hal yang ketidakpuasan. Jadi misal di rumah itu dia korban broken home gitu kan, atau misalnya orang tua yang selalu berantem di depan anak gitu, atau misalnya mungkin dia korban korban kekerasan bisa jadi gitu. Jadi dia tidak bisa membalas, akhirnya dia membalas ke siapa? Ke temannya, dan akhirnya jadi merundung temannya gitu. Nomor pertanyaan kelima, apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh korban perundungan baik secara psikologis maupun sosial? Kalau dampak yang terjadi ketika jadi korban ya, yang korbannya itu untuk jangka pendek mungkin dia nggak pede ya, nggak pede. Jangka panjangnya mungkin bisa orangnya bisa stres, atau mungkin kalau misalnya nggak puas dia bisa karena tadi dengan banyak tekanan ya dari sana dari sini gitu ya, mungkin dia bisa menjadikan bunuh diri. Ya. Gitu. Pertanyaan keenam, bagaimana peran orang tua, guru, dan teman-teman dalam mencegah serta menangani kasus perundungan? Ya, jadi kalau di sekolah, kalau di teman-teman itu ya saling mendukung. Maksudnya mendukung itu saling mengingatkan ketika ada temennya yang melakukan perundungan itu gimana? Dilerai ya. Atau misalnya, oh ini nggak boleh kan gitu ya. Itu kalau misalnya sama teman, saling mengingatkan lah kalau sama teman mah ya gitu. Kalau orang tua berarti bukan orang tua ya harus ada pengertian dari orang tua bahwa perundungan itu seperti apa. Kemudian apa yang misalnya menjadi penyebab perundungan seperti apa. Jadi knowledge atau misalnya pengetahuan perundungan itu tidak hanya dari sekolah tapi dari orang tua juga gitu. Supaya si anaknya paham bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Salah. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil oleh korban perundungan untuk melindungi diri atau keluar dari situasi tersebut? Oke, ketika kalau misalnya Bapak menempatkan diri sebagai yang dibully ya, yang diperundung gitu kan, Ya, Pak. yang pertama kita harus berani bahwa
kan, karena kenapa terjadi perundungan? Karena kita tidak berani, kita takut. Kita takut dengan seseorang atau sekelompok orang gitu kan. Jadi makanya kita dirundung gitu. Nah, hal yang pertama adalah kita harus berani. Berani maksudnya kita harus berani melawan gitu. Kemudian setelah berani melawan, kalau misalnya nggak bisa berani melawan gimana? Ya berarti kita lapor. Lapor ke siapa? Di sini siapa yang lebih dekat dengan siswa? Berarti misalnya contoh wali kelas. Kita bicara dengan wali kelas atau dengan guru BK gitu ya. Gitu. Kita sampaikan ke beliau bahwa itu hal yang mengganggu seperti itu. Ya, Pak. Baik, pertanyaan yang ke-8, Pak. Apakah Anda melihat adanya perubahan dalam tren perundungan di era digital? Bagaimana teknologi mempengaruhi pola perundungan saat ini? Ya, kalau misalnya perundungan itu tidak hanya terjadi di secara masyarakat ya. Tapi kadang-kadang terjadi secara digital. Contohnya kita mengejek teman-teman kita di sosial media atau kita berkomentar di sosial media gitu, memojokkan seseorang gitu ya gitu. Jadi perundungan itu tidak hanya terjadi di masyarakat atau di sekitar sekolah, tapi terjadi juga bisa di secara offline atau media sosial gitu. Pertanyaan yang ke-9, Pak. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan? Oke, yang diciptakan masyarakat tuh yang pertama harus ada sosialisasi atau misalnya edukasi berkenaan dengan perundungan. Jadi salah satunya hal ini, ketika kalian mewawancari bapak seperti ini, adalah salah satu cara untuk bagaimana kita keluar dari perundungan gitu. Jadi kita mau mengetahui apa yang boleh, apa yang tidak boleh berkenaan perundungan seperti itu. Ini adalah satu cara sebenarnya. Pertanyaan ke-10, bagaimana seharusnya kita merespon jika melihat atau mengetahui adanya perundungan di sekitar kita? Merespon, jadi kalau tadi kan berkenaan dengan yang dirundung ya, sekarang berarti kalau kita menempatkan diri sebagai temannya, temannya yang melihat adanya temannya itu dirundung gitu, seperti itu. Yang pertama ya kita mererai ketika terjadi perundungan, minimal misalnya ini nggak boleh nih, jangan seperti itulah, ini di wilayah sekolah itu adalah hal yang salah dan seperti apa. Jadi kita mererai dan itu kita mengingatkan ke temannya bahwa itu salah. Begitu. Nah, sekarang kita, Pak, pindah topik ke tentang pergaulan bebas, Pak. Enggak. Pertanyaan ke-1, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan apa yang menyebabkan remaja atau orang muda terlibat di dalamnya? Oke. Pergaulan bebas itu adalah sesuatu hubungan tanpa ikatan tapi seperti layaknya suami istri gitu, hubungan bebas. Jadi kalau istilahnya tuh istilah lainnya kumpul kebo lah gitu ya. Iya, Pak. Kumpul kebo gitu ya gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena emang di masyarakat kita hal kecil sebenarnya hal besar ya, tapi dianggap hal kecil yang dianggap remeh gitu. Contohnya kayak pacaran kan sebenarnya dalam sebuah Islam itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh karena Islam itu tidak mengajarkan pacaran. Yang ada apa? Yang ada adalah Nikah. Langsung nikah atau sebelum nikah apa? Ta'aruf ya, gitu. Pak. Ta'aruf gitu. Jadi cara mengenalnya itu dengan cara ta'aruf seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kenapa terjadi pergaulan bebas, karena pemahaman yang kurang mengenai agama ya. Terus bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama teman, apalagi teman yang lawan jenis begitu. Baik, Pak, untuk pertanyaan kedua, apa dampak negatif yang mungkin timbul dari pergaulan bebas baik dari segi fisik maupun psikologis? Hal yang negatif yang terjadi, yang pertama mungkin terjadi hamil di luar nikah gitu ya. Itu kalau misalnya yang efeknya yang terjadi. Kemudian ketika hamil di luar nikah nanti kan berbenturan dengan norma sosial dan norma agama. Norma sosialnya apa? Ketika ada orang yang terlibat hubungan bebas dan terjadi ibaratnya adalah
hamil di luar nikah, nanti apa yang terjadi? Jadi nanti ejekan dari masyarakat, ejekan masyarakat, dan kemudian nanti nama orang tua, nama sekolah nanti kena gitu. Cap buruk. Iya, dicap buruk begitu. Itu yang pertama di norma sosial. Norma agamanya apa? Ketika terjadi hamil di luar nikah, nanti hal yang tadi apa? Yang pertama adalah putus putus hukum waris putus. Hukum waris putus. Kemudian setelah hukum waris putus adalah nanti nasab si anak nanti tidak bisa ke bin ayahnya, walaupun misalnya suami yang menikahinya adalah calon suami yang menikahinya adalah suami dari hubungan biologis gitu. Seperti itu. Nah, nanti akan berefek ya nasab hilang, ya nasab hilang, dan kemudian hukum waris juga hilang begitu. Itu kalau norma agama, dan itu pasti Allah kan emang mengharamkan itu ya, berarti ya dosanya dosa sangat besar itu. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana lingkungan keluarga dan pertemanan mempengaruhi keputusan seseorang dalam pergaulan? Dari keluarga ya ada batasannya. Jadi dari keluarga itu harus membatasi lebih dini mana teman yang harus kita dekati, mana yang kita jauhi begitu. Apalagi dengan teman yang di sesama lawan jenis ya, lawan jenis. Itu harus ada batasan. Jadi itu harus dari keluarga gitu ya, minimal harus dari keluarga dulu. Jadi pemahaman itu harus keluar dari keluarga, mana teman yang harus kita deketi, mana yang kita harus jauhi. Kalau misalnya teman yang pertama kan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa agama seseorang itu terpengaruh dengan agama temannya. Artinya apa? Kita dalam Islam itu harus milih teman. Apalagi lawan jenis gitu ya. Kalau lawan jenis itu kita harus membatasi, ngomong seperlunya gitu ya. Jangan bermudah-mudahan untuk berdua-duaan gitu. Itu di keluarga, pemahaman itu harus dari keluarga dulu. Kemudian dari siapa? Dari temannya. Temannya itu berarti harus saling mengingatkan gitu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa pendidikan seks yang sehat menjadi penting dalam menghindari resiko pergaulan bebas? Ya, betul, pendidikan seks. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang seks itu kadang-kadang beberapa orang menganggap itu ada hal yang tabu. Yang tabu teh sesuatu yang tidak boleh dibahas gitu ya. Sesuatu yang tidak boleh dibahas. Padahal ketika bicara tentang seks, apalagi tentang sex education gitu ya, sex education teh dalam bahasa Indonesia adalah pendidikan tentang seks gitu kan. Kita mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Contohnya adalah salah satu pergaulan tadi ya, pergaulan yang sehat itu seperti apa ya, dimana kita kalau misalnya bergaul dengan lawan jenis itu harus seperti apa gitu ya gitu. Kalau misalnya terjadi dengan hubungan di luar nikah harus seperti apa gitu ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, seperti itu. Jadi itu harusnya emang diketahui sejak dini gitu ya, supaya tidak terjadi kehamilan di luar nikah begitu. Pertanyaan yang kelima, Pak, apa peran media sosial dan budaya populer dalam membentuk persepsi remaja tentang pergaulan bebas? Ya, jadi media sosial kemudian edukasi lainnya itu harus sering digalakan, karena emang ketika kita tidak memahami tidak memahami tentang pergaulan tentang yang sehat itu ya akhirnya terjerumus begitu. Jadi media sosial sangat penting karena emang kita harus banyak memboomingkan ya, atau ibaratnya kalau memboomingkan ibaratnya apa istilahnya ya, ya kita harus di media sosial terus selalu mengingatkan lah, ibaratnya ya, mengingatkan di media sosial bahwa
kita harus menghindari pergaulan bebas, Ya. gitu, supaya apa, tidak terjadi kehamilan di luar nikah, gitu. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara membedakan antara pergaulan yang sehat dan pergaulan yang dianggap berbahaya? Kita membedakan pergaulan yang sehat dan tidak sehat gitu ya, gitu, Ya. atau yang berbahaya. Jadi ya pertama itu kita harus dekat dengan agama. Kita sebagai umat muslim kan harus tahu ya batasan-batasan kita berteman. Jadi yang tadi salah satunya itu adalah berteman, kita harus memilih dan memilah ya, sesuai dengan hadis Rasul. Agama seseorang itu pasti berkaitan dengan agama temannya, gitu. Itu salah satunya gitu ya. Dan ada banyak hadis atau misalnya Quran yang menjelaskan bahwa kita harus memilih dan memilah teman supaya tidak terjadi kehamilan atau misalnya pergaulan bebas gitu, seperti itu. Yaitu seperti itu ya, yang pertama itu. Jadi dari agama dulu. Kemudian berikutnya adalah dari keluarga. Keluarga itu harus ada edukasi mengenalkan bahwa kita tidak boleh bergaul secara tidak sehat, begitu. Artinya apa? Perbedaan antara yang pergaulan yang sehat dan tidak sehat berarti apa? Yang pertama kita harus memilah-milah teman dulu. Mana yang teman yang boleh kita temani, mana yang kita tidak boleh, gitu. Berarti kalau misalnya kita melanggar, gimana? Ya itu tidak sehat. Ya, contoh misalnya di agama Islam itu sebenarnya kalau ketika kita boleh sebenarnya kita bergaul dengan lawan jenis, tapi dengan seperlunya, gitu ya, seperlunya. Jangan duaan. Ketika itu dilanggar terjadi apa? Hamil dua nikah. Iya, sebelum hamil dua berarti apa? Mendekati ke arah zina. Berdua-duaan itu mendekati zina. Artinya apa? Ketika itu dilanggar, artinya apa? Yang ketika berdua-duaan, yang ketiganya adalah syaitan, gitu ya, syaitan. Hari-hari terjerumus ke dalam zina, ya, akhirnya terjadi hubungan bebas tadi, hamil di luar nikah tadi, begitu. Intinya adalah kita harus dekat dengan agama sebenarnya, gitu. Mendekatkan diri ke agama, begitu. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh, Pak, apa saja cara yang bisa diambil oleh orang tua untuk membimbing anak-anak mereka agar terhindar dari pergaulan bebas? Cara membimbingnya yang pertama, kalau misalnya anaknya perempuan gitu ya, anaknya perempuan tuh harus banyak bicara sama ayah, gitu. Jadi ayah ketika kita jadi seorang ayah itu, ketika kita punya anak perempuan harus sangat dekat dengan anaknya, karena ketika anak perempuan itu dekat dengan ayah, ketika dia akan mencari seorang suami, dia akan mencari sosok suami yang karakternya seperti ayah, begitu ya. Jadi dan kita sebagai orang tua pun akan, ketika kita dekat dengan anak itu, kita akan tahu progres mana anak yang tadinya masih anak-anak, kemudian progresnya anak ketika menjadikan sebuah dewasa, remaja gitu kan, itu kan progresnya akan terlihat. Karena pubertas itu ketika seorang ayah dekat dengan anak itu kan terlihat, gitu. Nah, ketika seorang orang tua melihat anaknya sudah puber, berarti saatnya itulah bahwa anaknya harus mengenal tentang sex education atau pendidikan tentang seks, supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif, begitu. Itu kalau misalnya kita sebagai orang tua ya, mendekati anak. Nah, itu di anak perempuan. Anak laki-laki ketika dekat dengan ayah, nah anak laki-laki pun sama, harus dekat dengan ayah. Ketika anak laki-laki dekat dengan ayah, dia sosok dewasanya, kemudian sosok dewasanya, kemudian percaya dirinya akan timbul, gitu. Beda dengan dekat dengan ibu, gitu ya. Itu akan sangat berbeda sekali, gitu. Jadi intinya, mau anak laki-laki atau perempuan, ketika dekat dengan orang tua akan menempatkan diri bahwa ketika anaknya sudah puber, hal berikutnya adalah kita menjelaskan tentang
sex education, pentingnya tentang sex education gitu. Mana misal orang tua menjelaskan sex education ke anak usia dini, Ya. contohnya anak usia apa ya, PAUD ya, SD gitu kan, mana bagian-bagian yang tidak boleh disentuh begitu ya, itu kan sangat berbahaya ketika anaknya kita mandi kan, kadang-kadang mandi dengan orang tua kan ya, jadi kita jelaskan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh sama orang di luar orang tua begitu, seperti itu adalah pendidikan yang harusnya seusia dini harus diketahui sama si anak. Nah kalau remaja mungkin beda persepsinya ya ketika hubungan antara lawan jenis, bagaimana kita hubungan lawan jenis begitu, mana yang boleh mana yang tidak boleh, itu harus kita sebagai orang tua terus menjelaskan ke anak sejak dini supaya tidak terjadi pergaulan bebas dan akhirnya nanti berujung dengan hamil di luar nikah begitu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa membangun kesadaran di kalangan remaja tentang resiko dan konsekuensi dari pergaulan bebas? Ya, jadi sejak remaja kita ya seperti ini salah satu caranya ya. Jadi kita mengenalkan apa namanya resiko, kemudian pergaulan bebas secara umum ya, yang nantinya akhirnya jangan sampai terjadi hamil di luar nikah. Jadi kita harus banyak publish gitu ya, publish atau misalnya membaca risiko-risiko atau misalnya dari segi sosial, dari segi agama seperti apa efeknya gitu ya gitu, supaya tidak terjadi hal lain yang kita tidak inginkan gitu. Untuk pertanyaan ke-9, apakah stigma sosial terkait pergaulan bebas masih kuat di masyarakat kita dan bagaimana hal itu untuk mempengaruhi korban? Stigma itu gambaran ya, mungkin gambaran. Pergaulan bebas itu sebenarnya kalau di masyarakat itu sebenarnya masih masa bodoh ya. Masa bodoh. Jadi asalkan tidak terjadi pada dirinya gitu ya. Tanpa ada kesadaran bahwa ini harus dipublish gitu ya, harus dipublish ke orang bahwa supaya tidak terjadi kepada orang yang lain begitu ya. Gitu. Jadi sekarang masih stigmanya masih biarinlah, bukan saya ini yang terjadi gitu ya. Padahal ini kita harus mempublishkan supaya tidak terjadi ke siswa atau ke teman-teman yang lain gitu. Jadi emang di masyarakat stigma itu masih stigma itu masih orang-orang atau di masyarakat itu masih males atau misalnya masih tabu bicara tentang sex education gitu. Jadi pembelajaran tentang seks itu emang harus diketahui sejak dini, karena emang kalau tidak diketahui sejak dini ya akhirnya bertanya ke orang yang bukan orang yang bukan ahlinya. Contoh misalnya ketika kalian curhat ya, misalnya ketika pacaran kemudian kalian curhat ke temannya, akhirnya temannya itu yang tadinya tidak punya ilmu akhirnya menjelaskan dengan hal yang salah, akhirnya terjerumus ke hal yang negatif gitu. Contoh misalnya ini nih pacaran udah seperti apa gitu ya, udah cium-ciuman belum kan, itu seperti itu. Akhirnya kalau belum ciuman belum keren kan itu ya, akhirnya terjerumus dan akhirnya mencoba gitu ya, akhirnya terjerumus lah hal yang negatif. Padahal kan itu nggak boleh ya, jangankan mencium atau misalnya kissing gitu ya, istilahnya bahasa Inggrisnya kissing, mendekati yang bukan mahramnya atau lawan jenis itu sebenarnya nggak boleh. Iya nggak boleh, karena dengan mendekati lawan jenis akhirnya terjerumus ke kejerumus ke hal yang negatif ya, itu udah menjerumus ke arah zina gitu. Dan ketika berdua-duaan di satu tempat, yang ketiganya adalah siapa? Setan. Akhirnya terjadilah seperti itu. Untuk pertanyaan yang ke-10, yang terakhir ya Pak, apa saja langkah atau kebajikan yang bisa diambil oleh sekolah dan pemerintah untuk mengurangi resiko pergaulan bebas? Pemerintah ya, kalau misalnya dari pemerintah, yang pertama mungkin ada dari pemerintah sendiri ada sosialisasi ya, sosialisasi berkenaan dengan pergaulan bebas.
yang diturunkan dari pemerintah itu nanti kan akan turun ke dinas-dinas setempat ya, ke sekolah-sekolah gitu, seperti itu. Itu sebenarnya dukungan dari pemerintah sudah ada ya, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari pergaulan bebas begitu. Tinggal yang kita di bawah ini, yang di bawah ada bawahnya, misalnya kita sebagai siswa atau kalian sebagai siswa, apakah mau berhenti di sini saja atau mau disosialisasikan ke teman yang lain begitu. Kalau hanya kalian berpikir oke, di saya ada berhenti, berarti itu akan terjadi ke yang lain gitu. Seperti itu. Jadi emang di pemerintah sudah ada dukungannya, sudah bagus, tinggal di sisi kitanya gitu. Nah, sisi kita. Begitu. Oh, udah Pak. Mungkin cukup sekian saja Kak. Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak atas semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk merendahkan, menyakiti, atau merugikan orang lain. pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta melewati batas norma, aturan, dan tuntutan. stop bullying dan jauhin bebas.